Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Anda Creation Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 30 April 2024. Akhir bulan biasanya bakalan ada closing time frame monthly di perdagangan besok. Jadi siap-siap dengan volatilitas yang terjadi pada market hari ini. Teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa rilis data, yaitu manufacturing PMI and non-manufacturing PMI untuk China. Ini mungkin akan memberikan impact terhadap harga yuan ya di perdagangan hari ini. Kemudian sore harinya akan dilanjutkan dengan data CPI and core CPI dari Uni Eropa. Lalu juga ada data soal GDP. Kita akan melihat bagaimana inflasi dan juga kondisi perekonomian di Eropa, Uni Eropa, teman-teman. Kemudian dari Amerika Serikat malam harinya akan ada rilis data terkait dengan consumer confidence, tentang kepercayaan konsumen terhadap harga-harga barang, jasa, dan juga ketersediaannya, teman-teman. Jadi beberapa rilis data ini yang akan kita dapetin di perdagangan hari ini dan mungkin akan memberikan impact juga terhadap beberapa mata uang, sehingga volatilitas pada market saham, kripto, komoditi itu mungkin akan terjadi juga. Teman-teman, ini data dari Digital Asset Fund ya, terkait dengan gimana sih outflow and inflow yang terjadi pada market. Dilansir dari coinshares.com. Teman-teman, saat ini posisi dari market kripto secara weekly itu mengalami outflow. Dari 3 minggu terakhir, saat ini adalah outflow yang lumayan besar. Jadi bisa dibilang outflow yang terjadi pada minggu kemarin itu lumayan meningkat dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Dan ini belum apa-apa kalau kita bandingkan sama yang terjadi pada inflow yang terjadi pada beberapa bulan terakhir pada market kripto. Jadi penurunan yang terjadi sebenarnya belum terlalu besar atau belum terlalu ekstrem. Penurunan yang terjadi itu didominasi oleh Grayscale Investment yang masih dalam posisi outflow yang lumayan besar kalau dilihat dari mingguan, teman-teman. Sementara ada BlackRock Fidelity ini masih dalam posisi inflow. Namun kalau diukur ya masih lebih besar arus keluar dari Grayscale, sehingga menyebabkan tekanan jual terhadap harga dari Bitcoin, Ethereum, dan juga kripto yang lain. Kemudian berita terbaru datang dari Tether. Ini adalah perusahaan yang punya stablecoin USDT. Baru aja dikabarkan berinvestasi di sebuah perusahaan namanya BlackRock Neurotech. Jadi ini nggak ada hubungannya sama BlackRock Investment ya. Jadi kebetulan namanya pakai BlackRock, tapi ini bukan BlackRock, teman-teman. Jadi Tether, perusahaan terbesar industri aset digital, hari ini mengumumkan mereka telah melakukan investasi strategis sebesar 200 juta US dollar ke BlackRock Neurotech, pionir teknologi brain computer interface yang terkemuka secara global melalui divisi Ventura yang terbentuk, yang namanya adalah Tether Evo. Dengan investasi ini, Tether kini menjadi pemangku kepentingan mayoritas di BlackRock Neurotech. Jadi ini adalah investment yang dilakukan oleh Tether sendiri. Jadi luar biasa, teman-teman, perusahaan penyedia stablecoin Tether. Selain punya perusahaan mining, dia juga sekarang berinvestasi di perusahaan brain computer ya. Brain computer interface, teman-teman. Jadi peningkatan dari bisnisnya, keuntungannya didiversifikasi ke beberapa aset. Lalu berita ini datang terkait dengan hari ini akan ada peluncuran ETF Bitcoin and Ethereum di market Hong Kong. Kalau nggak salah sih, informasi yang aku dapat itu sekitar jam 9 pagi itu akan mulai ada perdagangan. Jadi harapannya, ekspektasinya ada inflow yang terjadi, teman-teman. Kami yakin bahwa skala pencatatan awal ETF aset virtual Hong Kong lebih dari 125 juta dolar AS yang dapat melebihi skala penerbitan pertama pada market Amerika. Oke, jadi ini sebuah keyakinan, tapi kita belum lihat ya gimana inflow dari market Asia. Kalau setauku sih market Asia mungkin nggak sebesar market Amerika, teman-teman. Tapi ya kita lihat aja gimana nanti inflow yang terjadi pada market kripto. Detailnya akan diumumkan pada jam 9.30 besok pagi. Artinya
Besok pagi karena ini berita kemarin, jadi hari ini teman-teman itu akan ada perdagangan dari ETF mulai dari jam setengah 10 pagi waktu Indonesia, bukan, waktu Hong Kong, teman-teman. Aku nggak tahu Hong Kong pakai GMT 8 atau 7. Kayaknya sih pakai 8 ya, ngikutin waktu Indonesia Tengah. Jadi ya kisaran jam-jam segitulah mungkin akan mulai ada inflow yang terjadi pada ETF Hong Kong ini. Jadi kita akan lihat gimana inflow yang terjadi. Nah, Hong Kong udah. Sekarang giliran Australia. Australia ini juga bakalan melisting ETF spot Bitcoin mereka di akhir tahun 2024. Wah, ini berita bagus juga ya. Di mana berbondong-bondong nih banyak sekali perusahaan-perusahaan saat ini di berbagai negara itu berusaha untuk menarik atau memanfaatkan kondisi yang udah mulai rame ya terkait dengan ETF dari Bitcoin ataupun Ethereum. Jadi dikabarkan dari Australia Stock Exchange saat ini juga berekspektasi bahwa mereka juga bisa meluncurkan produk ETF mereka bekerja sama dengan banyak perusahaan hedge fund di Australia, teman-teman, untuk peluncuran project ETF. Jadi ini juga bisa meningkatkan inflow yang terjadi pada market kripto ke depannya. Jadi berita bagus. Nah, itu berita-berita positif. Sekarang kita beralih ke berita yang sedikit negatif. Duma usulkan untuk melarang organisasi peredaran cryptocurrency di Rusia. Jadi regulator dari Rusia sendiri saat ini lagi ketat-ketatnya tentang pembuatan regulasi terkait dengan kripto di Rusia. Deputi Duma Negara mengusulkan untuk melarang organisasi peredaran mata uang kripto di Rusia mulai September tanggal 1 2024 dengan pengecualian hanya untuk penambang mata uang digital dan juga proyek izin bank sentral dalam kerangka rezim hukum eksperimen. Hal ini tertuang di RUU. Oke, udah ada rancangan undang-undangnya. Menurut versi terbaru RUU mengatakan bahwa penambangan cryptocurrency mengenai pekerjaan penambangan akan diusulkan. Jadi penambangan di sana boleh asalkan sudah mendapatkan izin dari regulator. Namun untuk perdagangan kripto di sana sangat-sangat ketat, teman-teman. Undang-undang ini saat ini melarang pembayaran mata uang kripto di wilayah Rusia, namun tidak ada larangan peredarannya. Oke, tidak dilarang beredar, tapi dilarang diperdagangkan. Kemudian untuk tambahan news juga, aku udah posting juga di komunitas Telegram ya. Teman-teman, jadi Rusia bersiap untuk pelarangan total kripto ketika ketegangan geopolitik meningkat. Rusia akan memberlakukan larangan ketat terhadap peredaran umum aset kripto seperti Bitcoin dan hanya mengizinkan aset keuangan digital yang diterbitkan dalam yuridisnya. Artinya kalau udah dapat izin dari negara Rusia sendiri itu boleh. Tapi kalau tidak mendapatkan izin, ya nggak boleh. Inisiatif ini dipimpin oleh Anatoly Askakov, Ketua Komite Duma Negara di Pasar Keuangan. Oke, pengetatan regulasi dari Rusia. Kemudian kemarin juga cukup ramai karena biaya gas Ethereum ternyata mengalami penurunan terendah. Altcoin season segera tiba. Wah, ini menarik ya. Gas fee Ethereum sedang murah. Dikabarkan gas fee-nya mengalami penurunan dan ini yang terendah dalam 6 bulan terakhir. Gas fee sempat menyentuh di 4 GUI, teman-teman. Altcoin season mungkin segera tiba. Jadi indikator lain ya ketika altcoin akan datang adalah penurunan gas fee yang terjadi pada Ethereum. Yang menunjukkan bahwa dominasi market kemungkinan akan mengarah ke banyak altcoin. Tapi ini masih berupa ya analisa. Kita akan lihat gimana yang terjadi inflow atau outflow yang terjadi pada altcoin depannya. BTC dominance aku perhatikan pelan-pelan udah berangsur-angsur turun. Semoga sih nanti juga bisa turun lebih lanjut. Kemudian if Bitcoin still in bullish season ya, STH realize price is very good buying opportunity. Jadi ini adalah sebuah chart yang menunjukkan bahwa posisi Bitcoin sekarang masuk ke zona akumulasi atau mendekati zona akumulasi yang ideal. Di sini ada garis warna merah. Ini merupakan sebuah patokan atau indikasi teman-teman, karena kalau kita melihat dari riwayat sebelumnya ketika pergerakan Bitcoin menyentuh garis merah ini, itu ada kecenderungan pantulan terjadi pada harganya. Jadi ini semacam garis rata-rata gitu ya, kalau pergerakan Bitcoin mampu menyentuh level tersebut atau bahkan
turun di bawahnya berarti Bitcoin dalam keadaan diskon, teman-teman. Jadi bisa teman-teman eh, pilih atau bisa teman-teman pertimbangkan untuk masuk di harga tersebut karena kemungkinan harga akan kembali rebound dan mengalami kenaikan seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Gitu, sekarang kita lagi mendekati fase tersebut. Kalau kita lihat sih di sini harganya sekitar 60.000 ya dari garis merah. Kemudian narasi CBDC kayaknya lagi mulai digaungkan kembali ya. Jadi beberapa negara sekarang sudah gencar banget bikin CBDC mereka. Salah satu perusahaan yang sangat mensupport dan dikabarkan di-backing oleh banyak sekali bank sentral, termasuk juga bank-bank regional di berbagai negara, yaitu Ripple. Ripple ini jaringannya sangat besar ya. Jadi dia punya sentimen atau punya narasi terkait dengan CBDC. Jadi potensi adopsi massal Ripple ini didorong oleh aset digital dari bank sentral. Jadi ya, ini adalah salah satu platform yang tentunya sangat ideal teman-teman untuk pengembangan CBDC, di mana Ripple sendiri itu punya beberapa kompetitor sebenarnya kayak Habar, Hedera, terus juga ada XLM atau Stellar, ya, dan juga beberapa jaringan blockchain lain yang juga ikut mensupport CBDC. Cuman yang paling terkenal sih memang dari Ripple. Tuh, jadi CBDC akan menjadi narasi di tahun 2024 ini karena berbagai negara itu udah siap-siap. Teman-teman bahkan udah ada beberapa negara yang mencanangkan akan mulai menggunakan CBDC di 2025 kayak Inggris dan juga beberapa negara di Eropa. Ya, tapi sekarang masih proses development sih. Jadi kita akan lihat gimana kelanjutannya. Oke, itu dari beberapa berita sentimen yang ada pada market. Lalu gimana nih kondisi dari market khususnya Bitcoin hari ini? Teman-teman, Bitcoin bergerak bisa dibilang sideways, flat aja. Kenaikannya pun juga cuma 0% ya, 0,007%. Sementara di XY di perdagangan kemarin agak sedikit menurun dan juga XAU ada flat juga pergerakannya. Jadi belum terlalu signifikan. BTC Dominance di perdagangan kemarin menguat sekitar 2,25 setelah penurunan yang terjadi pada pergerakan BTC DOM kemarin. Ya, dan Ethereum nampaknya agak sedikit mengalami tekanan juga. Jadi buru-buru out season ya. Ini aja masih dalam tekanan. Gitu, teman-teman. Kalau kita perhatikan sih dari posisi saat ini pergerakan Bitcoin kemungkinan baru akan mendapatkan inflow yang lumayan besar setelah jam 9 pagi nanti. Jam 10, jam 9 lah kira-kira, teman-teman. Jadi akan ada perdagangan dari ETF spot di Hong Kong ya teman-teman, dan bisa menjadi salah satu narasi yang bagus untuk pergerakan dari harga. Ekspektasi saya sih hari ini pergerakan Bitcoin mendapatkan inflow yang besar dan ada arus masuk yang tinggi. Ekspektasinya seperti itu. Namun ada beberapa skenario. Mungkin kalau para investor besar sudah paham akan ada inflow yang besar, bisa jadi mereka juga memanfaatkan hal tersebut untuk exit. Jadi itu ada kemungkinan juga teman-teman. Tapi apapun itu kemungkinannya yang pasti inflow akan lumayan ada masuk ke market crypto. Tinggal kita lihat outflow-nya lebih besar atau lebih kecil. Kalau secara teknikal sih pergerakan Bitcoin masih lesu. Kecenderungannya secara teknikal sebenarnya ini mengarah ke fase penurunan lagi lah teman-teman. Dari volume perdagangan sebenarnya nggak terlalu besar, kemudian smart money juga nggak terlalu tinggi pada pergerakan Bitcoin. Di time frame weekly kemarin juga closing agak kurang bagus, jadi nggak terlalu bagus lah closingnya teman-teman dengan posisi RSI yang melandai. Bentar kita lihat Fear and Greed market ya, Fear and Greed index saat ini kondisinya lagi greedy. Oke, kita butuh lebih banyak indikasi untuk market turun tingkat greednya teman-teman. Kalau bisa sih masuk ke posisi fear, karena kalau market udah masuk ke posisi fear itu ideal banget buat teman-teman melakukan akumulasi. Ya kalau dari posisi sekarang ya mungkin masih bisa atau masih menarik teman-teman, tapi kemungkinan untuk market cenderung masih bisa turun itu masih terbuka juga. Jadi untuk posisi sekarang ya masih korektif aja buat Bitcoin, manfaatkan untuk akumulasi di beberapa level yang menarik. Kalau dari saya sendiri masih target Bitcoin ke 52 ribuan. Ya, apakah bisa achieve atau enggak ya tidak tahu pasti.
Tapi kalau seandainya Bitcoin mampu turun ke level 52.000, itu adalah kesempatan untuk dimanfaatkan. Saya rasa gitu paling buat Bitcoin. Overall sekarang masih flat, altcoin banyak yang tertekan karena BTC dominance-nya naik. Ya, jadi altcoin juga bisa teman-teman lirik, ada banyak yang udah diskon. Kayak Manta diskon, WLD juga tuh udah lumayan turun ya. Celestia aku perhatikan juga udah turun lumayan juga. Teman-teman, selain itu Matic, Polygon Matic ya masih cukup strong lah. Kaspa juga masih strong. Meme token, Dogecoin, oke. Ini juga masih menarik. Ethereum, wah Ethereum baru koreksi dikit ya teman-teman. Jadi kalau dia bisa turun agak dalam, itu menarik banget sih untuk Ethereum. Ya, jadi pada intinya itu kita tunggu aja gimana pergerakan dari market setelah ETF spot dari Hong Kong mulai diperdagangkan. Apakah akan ada arus masuk yang sangat besar sehingga memberikan impact terhadap harga dari Bitcoin? Ya, who knows. Teman. Jadi gitu aja update kali ini, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.